Menghindar dari kata-kata buruk. Refleksi pagi 1281. Apa dampak dari kata-kata buruk yang keluar dari hati yang jahat? Apa juga dampak dari kata-kata baik yang diungkapkan dari hati yang bersih? Mari dengarkan petunjuk Amsal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya. Orang baik luput dari kesukaran. Saudara-saudara, kata-kata yang buruk adalah segala macam perkataan yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang dapat saja berupa kata-kata bohong, tipu muslihat, fitnah, makian, hinaan, serta berbagai kata-kata kotor dan tidak senonoh yang merendahkan sesama. Kata-kata buruk ini nantinya bisa menjerat dan menjatuhkan orang yang suka mengatakannya itu kepada malapetaka. Menjaga bibir untuk selalu mengucapkan kata-kata yang membangun akan meluputkan seseorang dari kesukaran. Saudara-saudara, seperti yang digambarkan di Yakobus 3, lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi bisa membahayakan sesama bila lidah seseorang itu dipakai sebagai racun yang mematikan. Celakanya, lidah yang mematikan itu ternyata seringkali ada juga di kalangan orang percaya. Bukannya orang percaya saling membangun dalam kasih, ada saja orang percaya yang justru saling menjatuhkan melalui kata-katanya yang buruk dan mematikan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oleh sebab itu, kita haruslah menghindarkan diri kita dari segala perkataan yang buruk dengan menjaga hati dan pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam pertolongan dari Roh Allah, pasti kita akan mampu untuk menguasai lidah kita. Marilah kita terus belajar berkata-kata yang baik. Berkata-kata dan bertindak baik. Refleksi pagi 1282. Apa yang akan terjadi bila seseorang suka menabur perkataan dan tindakan yang baik? Ini nasihat dari Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara-saudara, mereka yang suka berkata-kata baik dan bertindak baik, suatu saat nanti akan menuai kebaikan dari apa yang telah ditaburnya itu. Walaupun kebaikan itu tidaklah langsung dilihat dan dinikmatinya, tetapi pastilah suatu saat nanti akan ada dampak baik bagi orang lain. Karena hati Tuhan berkenan kepadanya, orang itu akan dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan, karena Tuhan akan menyertai dan mengaruniakan damai sejahteranya senantiasa. Saudara-saudara, di dalam ketaatan kepada Tuhan, orang percaya didorong untuk selalu berkata-kata baik dan berbuat baik sebagai wujud dari rasa syukurnya atas segala kebaikan Tuhan. Melalui benih-benih kebaikan yang ditaburkan dengan tidak kenal lelah itu, orang percaya hidup sebagai saksi Kristus yang setia, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah yang seharusnya terjadi. Hanya saja sayangnya, benih kebaikan yang seharusnya ada itu seringkali lalai ditaburkan. Bukannya menabur kebaikan, ada saja orang percaya yang malahan mengobral kebusukan dan kejahatan melalui berbagai cara. Ini tentu haruslah dihindari. Oleh sebab itu,
Wahai orang percaya, marilah kita bertobat dan marilah kita terus mengupayakan yang baik. Menjadi orang bijaksana. Refleksi pagi 1283. Apa yang membedakan antara orang yang dungu dan orang yang bijaksana? Mari dengarkan petunjuk dari Amsal 12 ayat 15. Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat. Saudara-saudara, Amsal dengan tegas menyatakan tentang betapa pentingnya seseorang untuk suka mendengarkan nasihat. Di dalam keterbukaan untuk mendengarkan nasihat, seseorang akan menjadi bertambah bijaksana. Jika seseorang dengan keras hati menganggap bahwa dirinya tidak pernah salah, maka Amsal juga dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah orang yang dungu atau bodoh. Orang ini hanyalah seseorang yang sok pintar, merasa benar sendiri, dan hanya seperti katak dalam tempurung saja. Saudara-saudara, merasa dirinya tak pernah salah adalah suatu kebodohan, karena orang seperti ini tidak akan pernah bisa mawas diri dan bertobat. Ia akan menjadi seorang yang sulit untuk diajar, sehingga ia akan hidup di dalam kepicikan hidupnya. Oleh sebab itulah, Tuhan menuntun setiap orang percaya untuk di dalam takut akan Tuhan mendengarkan nasihat. Dengan sikap keterbukaan ini, kita akan mampu untuk mendengarkan nasihat. Karena tidak semua nasihat itu baik adanya, orang yang bijaksana haruslah pula pandai memilih mana nasihat yang baik dan mana yang tidak. Marilah kita belajar menjadi bijaksana dengan membuka hati dan pikiran kita untuk nasihat. Janganlah kita menutup diri untuk diajar. Mari belajar bersama. Tidak mudah tersinggung. Refleksi pagi 1284. Bagaimana perbedaan sikap dari orang yang bodoh dan orang yang bijak bila mereka dicela? Mari simak petunjuk dari Amsal 12 ayat 16. Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Saudara-saudara, bila seseorang dicela dan seketika menjadi marah serta kehilangan penguasaan diri, maka dalam ketersinggungan ia bisa-bisa mengungkapkan kemarahannya melalui perkataan dan tindakan yang kasar dan keras. Orang yang mudah tersinggung dan mudah marah ini menurut Amsal adalah orang yang bodoh. Tidak demikian dengan orang yang bijaksana. Bila ia dicela, ia akan belajar untuk menguasai dirinya dan tidak mudah tersinggung serta marah. Saudara-saudara, belajar untuk menguasai diri dengan tidak mudah tersinggung dan tidak mudah marah memang sebuah perjuangan berat bagi setiap orang percaya. Karena gengsi dan tinggi hati, kita sering kehilangan penguasaan diri yang seharusnya menjadi ciri dari buah roh. Hanya saja sayangnya, pertumbuhan buah roh ini seringkali menjadi terabaikan dan digantikan dengan emosi diri. Oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan belajar untuk menguasai diri.
Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana dengan belajar rendah hati dalam menerima segala celaan, kritikan pedas, serta hinaan. Marilah kita ingat selalu akan teladan kerendah hatian Yesus Kristus. Jauhi kebodohan dan jadilah bijak di dalam Tuhan.